Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Rakel. Baik, Nak. Hari ini kabarnya, Nak? Baik, ya. Alhamdulillah. Sudah sarapan semuanya? Sudah, Bu. Sudah. Sudah. Kelvin, speakernya dimatikan dulu, Nak. Kelvin, speakernya dimatikan dulu. Oke. Hari ini kelihatannya sudah masuk semua ya, sudah lengkap ya. Ada Rakel, ada Kelvin, ada Arvino, Keila. Keila sehat, Keila? Keila sehat? Keila. Oke. Devila sehat? Sehat, Bu. Sehat, alhamdulillah. Voleta ada, Safa ada, Hanifah ada, Zulfa ada, Udin, Aurel, Chandra, semuanya sudah ada ya. Berarti kita mulai pelajaran hari ini ya. Sudah siap? Ya, sudah. Oke, baik. Di antara kalian nih, siapa yang mau membantu saya memimpin doa? Siap. Mas Chandra? Mas Chandra mau bantu pimpin doa? Oh, sinyalnya Mas Chandra jelek. Davila, Mas Davila mau bantu Bu Idi? Mau, Bu. Oh, baik ya. Mas Davila, yuk bantu Bu Idi, yuk pimpin doa ya. Ya. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Davila. Anak-anak tetap semangat ya anak-anak ya. Ya, Bu. Oke. Ya. Alat tulisnya sudah disiapkan semuanya? Sudah. Yuk biar semangat, biar tetap semangat. Ya, posisikan duduk kalian serileks mungkin. Santai aja tapi tetap fokus ya. Yuk, kita menyanyikan salah satu lagu nasional dulu untuk membuktikan kecintaan kita kepada bangsa ini. Mau lagu Garuda Pancasila atau Halo Halo Bandung? Mau lagu apa? Garuda Pancasila. Oke, Garuda Pancasila boleh. Siapa yang mau memimpin? Saya. Oh, Mbak Safa, baik. Mbak Safa dibantu ya, Budi ya. Iya, Bu. Oke, ya. Mari teman-teman kita akan menyanyi. Ayo maju Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera, ayo maju, maju pintar. Oke, terima kasih Mbak Safa. Semangat anak-anak. Ayo, mana kepalkan tangan kalian, semangat Bu, gitu. Semangat anak-anak. Semangat Bu. Semangat. Oke, sehat. Baik. Hari ini kita masuk ke tema 2 ya. Tema 2 pada subtema 1 pada pembelajaran kedua, yaitu cara mengolah udara bersih.
Nah, apa yang akan kita lakukan hari ini anak-anak? Yang kita lakukan hari ini seperti biasa, kalian nanti Widi aja untuk melihat PPT, melihat presentasi dari Widi. Nanti di situ kalian diajak untuk bertanya jawab, berdiskusi, melihat video. Selain melihat video, nanti kalian menjawab beberapa soal melalui LKPD. Setelah kalian mengerjakan soal melalui LKPD, kalian mengerjakan praktek. Kalian nanti mengerjakan praktek, diantaranya adalah membuat organ pernafasan yang sederhana. Selain itu, kalian juga nanti mempraktekkan lagu dari Sabang sampai Merauke menggunakan pianika. Bisa, anak-anak? Bisa. Tugas-tugasnya nanti, ya. Tugas-tugasnya nanti kalian buat dokumentasi dalam bentuk video, terus dikirimkan ke Bu Widi lewat WA ya. Lewat WA Japri saja. Ya, Japri saja, jangan di grup. Nanti penilaian akan lakukan melalui tugas kalian tersebut, juga melalui tes pengetahuan. Itu kegiatan-kegiatan kita hari ini ya, anak-anak ya. Halo? Ya, Suara saya cukup jelas ya, didengar ya? cukup Jelas. cukup jelas. Siapkan alat tulisnya sudah? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Anak-anak, sebelum masuk ke pembelajaran, Budi mau tanya. Yang setiap hari bernafas siapa? Makhluk hidup. Oh, semua makhluk hidup, kata Zulfa. Kalau kata Kelvin? Semua makhluk hidup. Oh iya, semua makhluk hidup ya. Salah satu ciri makhluk hidup itu diantaranya adalah bernafas. Iya, kalau tidak bernafas berarti sudah meninggal ya, sudah mati ya. Iya, Bu. Oke. Kenapa toh kok Bu Widi tanya seperti itu? Kenapa toh Bu kok tanya seperti itu? Ini ada hubungannya dengan pembelajaran kita hari ini. Karena kita akan belajar tentang bernafas. Bagaimana cara manusia bernafas, organ-organ apa saja yang berfungsi di dalam nafas tersebut. Terus kita juga akan belajar mengenai kalimatannya. Selain itu, terakhir kita akan belajar tentang tangga nada. Siap semuanya? Siap. Alhamdulillah jelas, Bu. Ya, jelas ya. Yuk kita lihat presentasi dari Bu Widi dulu ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Sudah terlihat? Alhamdulillah sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jelas ya anak-anak ya? Jelas, Bu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini anak-anak kita lihat. Kita masuk ke tema 2, subtema 1, pembelajaran kedua, yaitu cara tubuh mengolah udara bersih. Apa toh tujuan pembelajaran hari ini? Tadi sudah Bu Widi sebutkan di antaranya. Yuk sekarang coba bantu saya untuk membacakan beberapa tujuan belajar kita hari ini.
Siapa yang mau nomor 1? Tujuan pembelajaran nomor 1 tolong dibacakan. Bu, tulisan kecil-kecil. Oh, tulisannya kecil-kecil. Ya, sebentar, saya besarkan dulu. Sudah kelihatan belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Oke, sekarang siapa yang mau membantu menyebutkan Saya, tujuan Bu. pembelajaran? Ya. Ayo, Nak. Mendeskripsikan organ pernapasan manusia. Oke, tujuan pertama adalah mendeskripsikan organ pernafasan manusia. Yang kedua, siapa yang mau bantu membacakan? Saya, Bu. Ya. Menjelaskan cara kerja organ pernapasan manusia. Ya, hari ini kita belajar tentang cara kerja, menjelaskan cara kerja organ pernafasan manusia. Yang ketiga, siapa yang mau membantu membacakan? Baik, ya silahkan. Merancangkan model organ pernapasan manusia secara sederhana. Ya, baik. Nomor 4. Saya, Bu. Ya. Menyebutkan fungsi kata tanya tertentu. Baik, pinter. Yuk, yang nomor 5. Siapa yang mau membantu? Saya, Bu. Ayo. Langit bertangga nada mayor. Oke, pintar. Yang terakhir, kita hari ini belajar apa? Memainkan salah satu lagu bertangga nada mayor menggunakan pianika. Ya, pintar. Seperti tadi sudah disebutkan ya beberapa tujuan kita hari ini. Sekarang masuk ke tujuan yang pertama dulu. Tujuan pertama, apakah bernafas itu? Nih, di sini ada gambar orang yang baru yang hidungnya ada tanda panahnya masuk dan ada tanda panahnya keluar. Tanda panah masuk itu ada O2, ada labelnya O2. O2 itu nama lainnya adalah oksigen. Terus tanda panah keluarnya itu ada ujungnya ada kata lambang CO2. CO2 itu karbon dioksida. Kata bahasa Indonesianya karbon dioksida. Nah, ini masuk, yang ini keluar. Nah, kita bernafas lewat apa tuh anak-anak? Hidung. Oh iya. Hidung, Bu. Oh iya, pintar. Udara pertama kali masuk ke tubuh kita melalui hidung ya. Itu proses bernafas. Tidak kelihatan. Enggak kelihatan ya, saya besarkan dulu. Sudah terlihat? Apa masih kecil? Gambarnya belum ada. Oh, gambarnya Safa belum ada. Proses Safa, Iya. proses. Yang lain sudah ada belum? Sudah. Sudah. Yuk, Sulfa sekarang. Ya, Sulfa sekarang Bu Idi bantu. Bu Idi dibantu. Apakah bernafas itu? Bernapas itu proses menghirup udara dan proses mengeluarkan udara. Pinter. Seperti tadi ya, gambar orang tadi ya, di hidungnya ada tanda panah masuk, ada tanda panah keluar. Menunjukkan bahwa udara masuk melalui hidung dan juga keluar melalui hidung juga. Udara yang masuk itu berupa oksigen. Bentar. Udara yang masuk itu berupa oksigen, sedangkan udara yang keluar itu berupa karbon dioksida. Dari sini sudah jelas anak-anak tentang pengertian bernafas? Sudah. Sudah, Bu. Ya. Coba salah satu diulangi. Apakah bernafas itu? Coba Mas Chandra. Mas Chandra? Apakah bernafas itu, Mas Chandra? Bu Widi, mikrofonnya April mati, Bu.
Oh, gitu. Ya udah. Yang yang bisa saja, yang mikrofonnya tidak bermasalah siapa? April. Ya, coba. Coba Bu Widi tunjukkan pengertian dari bernafas. Bernafas adalah, ya salah satu yuk. Proses menghirup udara dan proses mengeluarkan udara. Ya, benar. Apakah yang dimasukkan ke dalam hidung ketika bernafas? Apa tadi anak-anak? Oksigen, Bu. Oksigen, pinter. Apa yang dikeluarkan dari hidung? Karbon dioksida. Karbon dioksida. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nih, di sini ada gambar organ pernafasan manusia. Nih, dilihat. Ada bronkus, ada bronkiolus. Nah, urutannya bagaimana ini? Urutannya bagaimana? Kita lihat Tulisannya slide. kecil. Oh, tulisannya kecil-kecil ya, saya besarkan. Terlihat? Sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Belum. Oh, ada yang sudah, ada yang belum. Kalau yang belum, tunggu ya, mungkin sinyalnya ya. Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, itu beberapa organ pernafasan, tetapi belum diurutkan. Belum diurutkan. Kita masuk ke slide berikutnya. Terlihat belum? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Sudah terlihat ya. Oke. Nah, ini adalah urut-urutan masuknya organ pernafasan, masuknya udara melalui organ pernafasan manusia. Dimulai dari hidung. Hidung melalui rongga hidung, udara masuk ke dalam tubuh manusia. Setelah dari hidung, udara akan masuk ke laring. Dari laring, udara akan diteruskan menuju ke trakea. Di dalam trakea nanti udara akan diteruskan ke dalam paru-paru. Di paru-paru nanti akan bercabang dua anak-anak, paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Dari paru-paru ini ada organ yang namanya bronkus. Bronkus nanti akan bercabang menjadi bronkiolus. Di dalam bronkiolus nanti akan ada yang namanya alveolus. Nah, alveolus ini adalah tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida. Itu alveolus. Sekarang coba anak-anak. Boleh nggak kalau ini dicatat urut-urutannya biar kalian nanti tetap ingat? Boleh nggak? Siapkan. Boleh, Bu. Ya. Ya, siapkan. Boleh sekali, Bu. Ya, siapkan alat tulis kalian dulu. Yuk. Catat ya. Sudah selesai? Belum, Bu. Belum. Belum, Bu. Ya, saya tunggu. Sudah, Nak? Belum, Bu. Belum.
Kalau belum, dilanjut. Nanti saya sharekan aja ya. Saya sharekan ke... Sudah, Bu. Oh, sudah. Sekarang coba Arvino, Bu Widi dibantu bagaimana urut-urutan udara masuk ke dalam organ pernafasan manusia. Urutannya seperti apa? Coba dijelaskan Arvino. Halo Arvino. Boleh dijelaskan Arvino? Oh, Rachel aja deh, Rachel. Rachel, bantu Widi menjelaskan urut-urutan proses masuknya udara, mulai dari hidung sampai dengan alveolus. Siapa tadi yang masih ingat? Rachel, coba dibantu Widi. Rachel. Saya, Bu. Oh, Safa ya. Coba Safa, yuk dijelaskan biar teman-temannya lebih paham. Saya, Bu. Ya, sebentar Mbak Sulfa. Safa dulu. Safa mana Safa? 1. Hidung. Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk dilebabkan oleh selaput hidung. Oke, terus dari hidung udara masuk ke mana ya? 2. Faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Ya, terus 3. Laring atau tekak jakun terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Oke. Itu pendapat Mbak Safa. Sekarang ada pendapat yang lain yang sesuai dengan PPT-nya Bu Widi. Coba ada yang bisa menjelaskan seperti yang dijelaskan Bu Widi tadi? Ada yang bisa? Ini gambarnya masih ada. Udara masuk melalui rongga hidung, terus diteruskan kemana? Ada yang bisa? Udin? Udara masuk melalui hidung, lalu diteruskan ke laring dan diteruskan ke trakea. Dan di trakea diteruskan di paru-paru. Dan di paru-paru ada bronkus dan bronkiolus. Di dalam bronkiolus ada alveolus. Hebat, 2 jempol buat Mas Udin ya. Terima kasih ya Mas Udin ya sudah menjelaskan ya. Iya Bu. Nah itu urut-urutannya ya. Sekarang kita masuk ke organ yang pertama yaitu hidung. Di dalam hidung fungsi hidung untuk bernafas itu fungsinya untuk apa saja? Nah, di dalam hidung itu berfungsi sebagai tempat masuknya udara pernafasan sekaligus juga tempat keluarnya udara pernafasan. Ini fungsi dari hidung. Fungsinya adalah tempat masuknya udara juga tempat keluarnya udara pernafasan. Dari sini jelas? Jelas. Jelas. Nah, sekarang kita lihat
udara pernafasan di dalam hidung itu mendapat perlakuan bagaimana saja. Nih, apa yang terjadi dengan udara di dalam hidung? Ada yang bisa membacakan? Apa yang Saya, terjadi? Bu. Boleh, ayo. Salah satu. Di dalam rongga hidung, udara mendapatkan perlakuan seperti berikut ini. 1. Menyaring udara oleh rambut hidung dan selaput lendir agar terbebas dari kuman dan debu. Oke, yang kedua. Yang kedua, halo. Udara mengalami penyesuaian suhu dan kelembapan. Ya, pintar. Terima kasih ya. Jadi, Ya, di sama-sama. Jadi di dalam rongga hidung itu udara tidak langsung diteruskan anak-anak. Di dalam rongga hidung ada yang namanya rambut hidung. Kalian pernah melihat rambut hidung kalian? Pernah, Bu. Pernah melihat ya. Iya. Nah, rambut-rambut hidung itu berfungsi untuk apa? Berfungsi untuk menyaring kotoran-kotoran yang ikut masuk ke dalam hidung. Terkadang kan kita lewat jalan raya. Ketika lewat jalan raya ada debu-debu yang ikut masuk. Yang ikut masuk ketika kita bernafas. Nah, debu-debu tersebut disaring oleh rambut-rambut hidung. Jadi biar kumannya tidak masuk ke dalam tubuh kalian. Itu fungsi rambut hidung. Juga ada selaput lendir. Fungsinya adalah menyaring kotoran yang ikut masuk melalui rongga hidung tersebut. Selain itu anak-anak, kalian pernah nggak mengalami ketika udara panas, kalian bernafas itu rasanya udaranya di dalam hidung juga panas. Pernah nggak ngalami? Pernah, Bu. Apalagi ketika kalian baru flu ya, baru sakit, yaitu rasanya udara di dalam hidung itu ikut panas. Nah, di dalam hidung, udara mengalami penyesuaian suhu dan kelembapan. Disesuaikan biar tidak terlalu panas ataupun tidak terlalu dingin. Itu fungsi dari rambut hidung dan selaput lendir. Sekarang, dari hidung, udara masuk kemana lagi tadi anak-anak? Laring. Laring. Ya, oke. Berarti kita masuk ke organ laring. Nih, laring. Apakah fungsi laring? Apa fungsi laring? Menghubung hidung dan trakea. Penghubung antara hidung dan trakea. Itu fungsi dari laring. Setelah laring kita masuk ke mana anak-anak? Trakea. Masuk ke trakea, oke. Trakea, nama bahasa Indonesianya adalah tenggorokan. Tenggorokan nih, ini gambar trakea ini anak-anak nih. Ini yang biasa kita sebut leher. Kita biasa pegang-pegang leher, di situ ada yang namanya trakea anak-anak. Sekarang coba salah satu bacakan fungsi dari trakea anak-anak. Saya, Bu. Oke. Fungsi trakea. Menerima udara dari hidung. 2. Menyaring kotoran yang ikut masuk ke dalam tenggorokan. Ya, jadi selain di dalam hidung, kotoran yang ikut masuk itu juga disaring di trakea. Ada dua kali proses penyaringan ya anak-anak, penyaringan kotoran ya. Ada di hidung dan juga ada di trakea. Tuh. Sekarang dari trakea, udara akan masuk kemana? Nih, kita lihat. Iya, di paru-paru. Benar, pintar. Di tenggorokan, itu pangkal tenggorokan akan bercabang 2 ini anak-anak. Kita lihat. Ujungnya bercabang 2 ini masing-masing menuju ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Bisa terlihat gambarnya?
Lihat nggak Bisa, gambarnya? Bu. Bentar ya. Sabung. Bisa ya. Nih, jadi trakea itu ujungnya bercabang, yang satu menuju paru-paru kanan, yang satu paru-paru kiri. Lanjut. Dari sini jelas anak-anak? Dari sini jelas? Jelas, Bu. Ya. Jelas. Oke, masuk ke slide berikutnya. Kita sudah masuk ke dalam paru-paru. Terlihat nggak bagannya? Terlihat tuh. Oke, Terlihat. Tulisannya kecil, Bu. tulisannya kecil ya. Paru-paru. Paru-paru ada paru-paru kanan, ada paru-paru kiri. Yang terbagi menjadi bronkus kanan dan bronkus kiri. Dari sini paham anak-anak? Paham. Oke. Alhamdulillah. Bronkus itu kemudian bercabang lagi yang namanya bronkiolus. Jadi bronkus kanan bercabang menjadi bronkiolus, bronkiolus. Bronkus kiri pun juga akan bercabang menjadi bronkiolus, menjadi bronkiolus. Nah, bronkiolus ini kemudian akan bercabang lagi menjadi organ yang namanya alveolus. Alveolus. Nih, bronkiolus bercabang menjadi alveolus. Bronkiolus sebelah kiri juga bercabang menjadi alveolus. Dari sini paham? Paham, Bu. Sekarang saya tanya, paru-paru itu mempunyai berapa percabangan anak-anak? 2, Bu. Menjadi 2 percabangan ya. Apa sama apa anak-anak? Paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Oke, paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Percabangannya namanya apa anak-anak? Bronkus kanan, Bronkus kanan dan bronkus kiri. Ya, pintar. Bronkus kanan dan bronkus kiri. Ya, Safa. Safa. Bronkus akan bercabang lagi menjadi apa, Safa? Alveolus. Sebelum alveolus, ada yang bisa memperbaiki? Bronkus akan bercabang. Ya, Bronkiolus. bronkus akan bercabang menjadi bronkiolus. Baru percabangan bronkiolus itu dinamakan apa? alveolus. Ya, oke, pintar. Bronkiolus akan bercabang-cabang menjadi alveolus. Pintar. Kita lihat slide berikutnya ya. Nih, proses masuknya udara. Kita namakan inspirasi. Setelah tadi kita belajar tentang organ-organ yang berfungsi atau yang berperan di dalam pernafasan, sekarang kita belajar tentang proses masuknya udara ke dalam pernafasan. Yang berperan di dalam proses masuknya udara pernafasan itu adalah otot-otot tulang rusuk dan otot diafragma. Otot-otot tulang rusuk dan otot-otot diafragma. Nah, sekarang kita lihat bagaimana proses masuknya udara itu ke dalam paru-paru. Prosesnya ketika otot-otot tulang rusuk itu berkontraksi, rongga dada akan membesar, volume rongga dadanya akan membesar anak-anak. Karena volumenya membesar, itu tekanannya kecil. Sehingga kalau tekanannya kecil, udara dari luar lebih mudah masuk ke dalam paru-paru. Itu prosesnya seperti itu. Jadi otot-otot tulang rusuk saling berkontraksi sehingga menimbulkan volume rongga dada menjadi besar. Setelah volume rongga dada besar, tempatnya menjadi besar, udaranya gampang masuk. Dari sini jelas? Alhamdulillah jelas, Bu. Jelas.
Ya, itu proses masuknya udara ya, karena adanya kontraksi otot tulang rusuk. Kontraksi otot tulang rusuk menyebabkan rongga dadanya menjadi besar. Kita bayangkan kalau tempatnya besar, berarti siap untuk dimasukkan sesuatu akan lebih mudah masuknya. Nah, ketika rongga dadanya membesar, udara lebih mudah masuk ke dalam paru-paru. Itu proses masuknya. Jelas? Alhamdulillah jelas, Bu. Ya. Sekarang kita lihat bagaimana proses keluarnya udara dari paru-paru. Kalau tadi proses masuk, sekarang proses keluarnya. Nah, yang berperan tetap otot tulang rusuk dengan otot diafragma, anak-anak. Kalau tadi masuknya itu ototnya berkontraksi, sekarang keluarnya ketika otot-ototnya relaksasi. Relaksasi itu istirahat. Ketika ototnya istirahat. Nah, ketika otot-otot tulang rusuk itu berrelaksasi, dia akan turun. Ototnya akan turun. Karena turun, rongga dadanya menjadi kecil. Rongga dadanya menjadi kecil, akhirnya paru-parunya mengempis. Paru-parunya mengempis, udara keluar berlahan-lahan. Udara keluar dari paru-paru. Karena tempatnya kan semakin kecil, anak-anak. Semakin kecil udaranya, jadi udara sedikit demi sedikit keluar dari paru-paru. Dari sini jelas? Jelas. Alhamdulillah jelas, Bu. Bisa ya membedakan antara proses inspirasi dan proses ekspirasi ya. Halo. Halo anak-anak. Halo, Bu. Ya. Iya, Bu Idi tanya nggak ada yang jawab. Saya kira Bu Idi keluar dari Meet ini. Jelas? Jelas, Bu. Alhamdulillah jelas, Bu. Oke. Kita sekarang masuk ke LKPD. Kerjakan LKPD-nya. Ditulis dulu, nanti difotokan. Bentar ya. Kelihatan nggak gambarnya anak-anak? Kelihatan. Kelihatan. Alhamdulillah kelihatan, Bu. Kelihatan. Yuk, sekarang coba digambar nanti pengerjaannya setelah Meet ini. Yuk, gambar yuk. Dikasih waktu 2 menit ya. Sudah, Nak? Sudah mulai gambar? Belum, Bu. Belum.
Sudah selesai? Halo? Belum, Bu. Oh, belum. Ini kalau sudah selesai bilang ya, Bu, sudah Bu, gitu ya. Ya. Ya, Bu. Kelvin sudah selesai, Nak. Belum. Belum. Galang Fajri sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah. Arvino? Belum, Bu. Oh ya. Ini Safa Kirana kok diem-diem saja ya? Safa Kirana? Bu, Davila sudah, Bu. Oke, Davila sudah pintar. Sudah, Bu. Ya. Sudah? Bu. Oke. Gimana Safa? Sebentar ya, Bu. Ya, ya saya tunggu. Yakin sudah, Bu. Oke, Galang sudah. Hanifah? Hanifah sudah belum? Hanifah nggak bisa jawab ya, mikrofonnya rusak ya? Keila, oh iya, Keila. Sudah belum Keila? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Nanti Sudah, Bu. saya, oh ya sudah. Oke. Nanti hasilnya difotokan ya, fotokan terus dikirimkan ke WA saya ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, sekarang anak-anak kalian ada tugas proyek nih, ada tugas proyek yang harus kalian kerjakan dan kalian kumpulkan hari ini juga. Apa tugasnya? Tugasnya adalah membuat model organ pernafasan sederhana. Kalian tulis dulu alat dan bahannya. Nih alat bahannya seperti ini. Sudah? Berapa, Bu? Ya, nanti dikumpulkan. Sudah, Bu. Ya, sebentar. Nanti pengumpulannya berupa video ya. Dimulai dari kalian menyiapkan alatnya, menyiapkan bahannya, mengerjakan proyeknya, terus kalian presentasikan bagaimana organ tersebut bekerja. Kalian buat dalam bentuk video, nanti dikirimkan ke saya lewat WA pribadi saya. Batas pengumpulannya hari ini sampai jam 11 malam. Saya tunggu sampai jam 11 malam. Sanggup? Sanggup ya anak-anak ya? Ya. Sanggup. Sanggup, Bu. Oke. Ini alat dan bahannya. Ini langkah-langkahnya. Sudah, Nana?
Sudah, Bu. Sudah, pintar. Yang lain? Sudah, Bu. Ya. Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Ini pertanyaan yang harus kalian jawab. Ini pertanyaan yang harus dijawab. Lewat prosesnya tadi ya. Lewat proses pembuatannya. Nanti kalian presentasikan dengan menjawab pertanyaan ini. Itu ditulis apa di video, Bu? Oh, di video, Nak. Dijawab dengan video ya. Selesai. Selesai, Nak. Selesai, Bu. Oke. Saya Bu. Ya, sip. Sudah, Bu. Ya. Nih, nanti bentuknya seperti ini nih. Bentuknya jadinya seperti ini. Yang akan kalian kerjakan nanti. Paham ya? Alhamdulillah paham, Bu. Paham, oke. Kita masuk ke presentasi berikutnya. Sebelumnya, sebelum kita lihat video, kita bermain-main sebentar yuk, bermain-main 1 menit ya. Ya, Bu. Oke. Coba dinyalakan dulu kameranya. Semua dinyalakan. Oke, siap? Ini permainan ini melatih konsentrasi kalian. Pegang apa yang Widi terakhir ucapkan. Pegang apa yang Widi terakhir ucapkan. Oke. Yuk, kita mulai. Rambut, telinga, hidung, mulut. Pegang rambut kalian. Wow, hebat. Oke, kita ulangi lagi. Mata, rambut, telinga, hidung, pegang telinga kalian. Widi pegang telinga. Ayo, siapa yang tidak pegang telinga? Rahel pegang apa itu, Rahel? Bagus, konsentrasi kalian. Oh, Zulfa pegang telinga kok gini? Pegang telinga. Nah, Zulfa salah itu, kurang konsentrasi. Kita ulangi lagi. Mulut, hidung, mata, pegang rambut kalian. Wah, pinter semua. Rahel, mana rambutnya Rahel? Oh, Keila. Keila baru menyalakan kamera. Mana rambutnya Keila? Ditutup lagi sama Keila. Oke, sekarang pegang telinga kalian. Pegang telinga kalian. Pegang dagu kalian. Galang lama. Oke, sip. Berarti kalian masih konsentrasi sama saya. Sekarang kita lihat video berikut ini. Siap? Masih semangat anak-anak? Masih, Bu. Oke, kita lihat ya.
Bu, suaranya nggak ada, Bu. Oh, suaranya nggak ada. Nggak apa-apa, diperhatikan saja. Nanti tulisannya ya, Nana ya. Iya, Bu. Berapa siapa? Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas dari kata apa. Kata apa ini merupakan kata yang berfungsi untuk menanyakan sesuatu baik berupa keadaan atau perbuatan yang berkaitan dengan isi atau inti bahasan. Adapun jawaban untuk kata tanya ini adalah suatu pengertian, keterangan, ataupun penjelasan dari apa yang ditanyakan. Contoh pertanyaannya, apa saja organ pernafasan pada manusia? Organ pernafasan pada manusia adalah hidung, faring, laring, trachea, bronkus, dan alveolus. Kita bahas yang kedua, kapan? Katakan merupakan kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan interval peristiwa terjadinya sesuatu keadaan. Jawaban atas kata tanya ini dapat berupa jam, hari, tanggal, bulan, tahun, ataupun namanya sebuah kejadian. Contoh pertanyaannya, kapan ikan hias itu diberi makan? Jawaban, ikan hias itu diberi makan setiap hari. Kita lanjutkan, yaitu dari mana. Kata ini adalah sebuah kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan tempat suatu peristiwa berlangsung, lokasi yang akan dituju, serta tempat yang sedang digunakan atau yang tengah disambangi. Jawaban atas kata tanya ini adalah hal-hal yang ditanyakan oleh kata tanya tersebut. Contoh pertanyaan, di mana ikan hias itu dipiara? Ikan hias itu dipiara di akuarium. Kita lanjut ke bagaimana. Kata tanya ini berfungsi sebagai kata yang menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung, serta untuk menanyakan keadaan atau kejelasan satu hal. Kejelasan atau keadaan satu hal, serta cara atau proses suatu peristiwa berlangsung adalah jawaban atas kata tanya ini. Contoh pertanyaan, bagaimana cara menjadi anak yang baik?
Misalnya jawabannya adalah cara menjadi anak yang baik adalah menghormati orang tua. Cara menjadi anak yang baik adalah menghormati guru. Kemudian mengapa? Mengapa adalah kata tanya yang berfungsi sebagai penanya alasan atau sebab sebuah peristiwa terjadi. Jawaban atas kata tanya ini adalah penyebab kenapa peristiwa tersebut terjadi. Umumnya jawabannya diawali dengan konjungsi karena atau sebab. Mengapa kamu tidak masuk sekolah? Saya tidak masuk sekolah karena. Ada kata karena. Kita lanjut ke berapa. Kata berapa adalah jenis kata tanya. Ini mempunyai fungsi sebagai penanya jumlah atau satuan. Jawaban atas kata tanya ini adalah banyak jumlah atau satuan yang hendak ditanyakan. Contoh pertanyaannya, berapa tinggi badanmu saat ini? Saat ini tinggi badanku sekitar 140 cm. Kita lanjut ke siapa. Kata siapa merupakan kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan pelaku yang terkait, tersangkut atau turut serta dalam suatu peristiwa atau kejadian. Adapun jawaban dari kata tanya ini adalah orang atau pelaku suatu tindakan tersebut. Contoh pertanyaannya, siapa yang tidak masuk sekolah hari ini? Ya, yang tidak masuk sekolah hari ini adalah nah, bagaimana anak-anak sudah tahu tentang kata tanya apa, jadi ke dari mana, bagaimana, mengapa, berapa, siapa, atau apa. Untuk lebih jelasnya bisa kalian pelajari lagi, kalian putar videonya lagi sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Oke, sudah ditonton ya. Nanti kalau misalkan tidak jelas, nanti Dwi di-share-kan ke WA group ya videonya ya. Betul. Nah, sekarang buka buku siswa kalian yuk. Buka buku siswa kalian yuk. Halaman 13 sampai dengan 15. Yuk. Sudah, Bu. Sudah ya. Sekarang yuk salah satu membaca, yang lain menyimak, nanti bergiliran. Ya. Siapa Saya, yang Bu, ingin ya. baca. Ya, silahkan dibaca. Sistem pernapasan pada manusia. Manusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh. Organ pernapasan manusia terdiri atas hidung, laring, trakea, bronkiolus, dan paru-paru atau alveolus. Yuk. Boleh dilanjut, boleh yang lain yang membaca. Saya, Bu. Boleh, yuk. Satu, hidung. Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain itu, udara yang masuk dilemparkan oleh selaput hidung. Oke.
Boleh dilanjut? Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Laring atau tekak atau jakun terdapat di bagian belakang faring. Faring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Ya. Sudah selesai? Trakea Hah? tang tenggorokan. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu dan bakteri yang masuk. Bronkus merupakan percabangan dari Bronkus. trakea terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Bronchiolus merupakan percabangan dari bronkus. Alveolus terdapat di dalam paru-paru merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi kapiler darah. Alveolus berbentuk seperti buah anggur. Oke, sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah. Sekarang tugas kalian adalah kita masuk ke LKPD lagi. Tugas kalian adalah membuat kalimat tanya yang jawabannya ada di bacaan tersebut. Jawabannya ada di bacaan tersebut. Kalimat tanyanya itu menggunakan kata tanya yang ada di dalam video tadi. Ada kata tanya apa, mengapa, bagaimana, siapa, kapan, mengapa. Jelas? Di mana? Jelas, Bu. Jelas. Ya, kalian kerjakan LKPD-nya, yaitu membuat kalimat tanya menggunakan kata-kata tanya yang sudah ada atau sudah disebutkan dalam video tadi. Jelas ya anak-anak ya? Jelas, Bu. Oke, nanti tugas kalian fotokan dan dikirimkan ke WA-nya Bu Widi ya. Ya, Bu. Oke. Ya, Bu. Kita lanjut. Setelah tadi belajar tentang kata tanya, sekarang kita belajar tentang tangga nada. Siapa yang di rumah suka bernyanyi? Saya, Bu. Safa. Bernyanyinya di mana, Safa? Di kamar mandi? Atau ketika ngasuh adik? Ketika di kamar. Oh, ketika di kamar. Ya, kalau kita bernyanyi biasanya hati kita jadi senang ya, anak-anak ya. Nggak apa-apa kalau bernyanyi itu membuat hati kita itu bergembira. Nah, salah satu cara agar cara bernyanyi kita menjadi baik, kita harus belajar tentang tangga nada dulu, anak-anak. Di sini kita belajar tentang tangga nada diatonis mayor. Boleh dibantu saya untuk membacakannya? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, saya besarkan dulu tulisannya ya. Saya, Bu. Iya, sebentar. Terlihat nggak? Sudah terlihat? Terlihat, Bu. Ya, oke. Siapa dulu yang mau membantu membacakan? Saya, Bu. Saya, Bu. Oh, Safa. Safa dulu. Silakan dibacakan, Safa. Ciri-ciri tangga nada diatonis mayor adalah Sebentar. gembira. Safa, sebentar. Yang atas belum. Tangga nada diatonis mayor. Merupakan. Itu belum dibaca, Safa.
tangga nada diatonis mayor merupakan susunan berjenjang misalnya do, re, mi, fa, sol, si, do. Oke. Yuk, lanjut. Ciri-ciri tangga diatonis mayor adalah A. Sifat yang gembira, B. Bersemangat, C. Memiliki interval jarak nada 1,1,1,1,1,1,5. Contoh lagunya Halo Halo Bandung dari Sabang sampai Merauke. Biasanya diawali dan diakhiri do, namun tidak menutup kemungkinan di awal dengan nada 5 atau 3 diakhiri nada 1. Ini nada 5 itu artinya adalah nada sol. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. 5 itu namanya sol, 3 itu namanya mi. 1 itu namanya apa, Nana? Do. Jadi ciri-ciri tangga nada diatonis mayor adalah sifatnya lagunya itu adalah riang gembira, terus bersemangat. Lagu-lagu yang bertangga nada diatonis mayor itu dia bersifat senang, gembira, dan bersemangat. Nah, contohnya apa? Halo Halo Bandung, dari Sabang sampai Merauke. Terus lagu yang kalian awal tadi nyanyikan apa ya, Nana? Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, itu kan lagunya juga bersemangat. Selain itu, lagu apa lagi ya, Nana, yang bersemangat ketika menyanyikannya? Dari Sabang sampai Merauke. Iya, dari Sabang sampai Merauke kan sudah disebutkan. Yang lain yang belum disebutkan di sini. Hari Merdeka. Oh iya, Hari Merdeka itu lagunya seperti apa, yo? 17 Agustus. Oh iya, pintar. Biasanya kan kalau Bu menyanyikan lagu 17 Agustus, nah itu judulnya adalah Hari Merdeka. Pintar, Zulfa. Oke, sekarang tugas kalian adalah kalian memainkan pianika kalian untuk memainkan lagu dari Sabang sampai Merauke menggunakan pianika kalian. Itu kalian videokan. Bisa? Bisa, Bu. Tangga nadanya bisa, sudah. Bu. Ya, tangga nadanya sudah ada di buku siswa kalian ya. Kalian boleh sambil mencontek, boleh kalau kalian tidak hafal. Kalian latihan dulu. Iya, kalian latihan dulu. Setelah bisa, baru divideokan, terus dikirim ke WA-nya Bu Widi, ya. Tidak harus dihafalkan, boleh melihat. Ya, anak-anak? Ya, Bu. Siap ya. Bu, sampai Bu. Kenapa, Safa? Ditunggu sampai kapan? Ditunggu sampai hari ini juga ya. Hari ini kan karena tinggal melihat kan, kalian memainkan sambil melihat tangga nadanya di buku siswa kan. Mudah ya. Mudah dong, di kelas 4 kan sudah pernah itu. Udah, Bu. Iya. Di kelas 4 kan karena sudah pernah menggunakan pianika. Oke, anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Sekarang kita review dulu. Hari ini kita belajar apa? Belajar apa saja aku hari ini? Nah, dimulai dari awal tadi ya, anak-anak. Kita belajar tentang apa, anak-anak? Belajar Organ pernapasan. Iya, kita belajar tentang organ pernapasan. dan kalimatnya tangga diatonis mayor. Iya, benar. Pertama kali kita belajar tentang organ-organ pernafasannya siapa? Pernafasannya hewan apa manusia ini? Manusia. Iya, organ pernafasan manusia.
Setelah itu, kita belajar cara kerjanya. Bagaimana organ-organ pernafasan tersebut bekerja, bagaimana udara diperlakukan di dalam organ pernafasan tersebut. Kita sudah pelajari ya hari ini ya, anak-anak ya. Iya, Bu. Oke. Setelah kita belajar itu, kita membaca tentang sistem organ pernafasan manusia. Dari membaca itu kalian membuat kalimatannya yang jawabannya ada di bacaan tersebut. Itu sudah kalian pelajari. Setelah kalian belajar tentang kalimatannya, kalian juga diminta sama Bu Widi untuk mempelajari tentang tangga nada diatonis mayor. Ya, sudah kan? Tadi sudah belajar seperti itu ya, anak-anak ya? Iya, Bu. Nah, sekarang Ya, Bu. sekarang tinggal tugas-tugas yang harus kalian laksanakan. Ada beberapa tugas yang harus kalian laksanakan ya, anak-anak ya tadi ya. Ada mengerjakan LKPD, ada membuat tiruan organ pernafasan manusia. Satu lagi tugasnya adalah membuat apa anak-anak? Video memainkan lagu dari Sabang sampai Merauke menggunakan Pianika. Oke, baik. Jadi kira pembelajaran hari ini cukup. Kita tutup dengan doa. Siapa yang mau memimpin doa anak-anak? Saya, Bu. Ya, Ya, baik, Bu. Safa. Silakan dipimpin doanya. Safa. Iya. Mari teman-teman, kita akan mengakhiri pelajaran hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik anak-anak. Tetap jaga protokol kesehatan ya. Hindari kerumunan, pakai masker, kurangi berkegiatan di luar rumah ketika tidak perlu. Tetap makan makanan yang bergizi. Dan kita ketemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Sebentar sebelum jangan keluar dulu, kita foto bersama dulu ya. Kita foto bersama ya. Iya, Bu. Tunjukkan pose terbaik kalian. Bebas. Yuk, bebas. Gaya bebas. Yuk, 1, 2, 3, cheers. Sekali lagi. 1, 2, 3, cheers. Terima kasih anak-anak hebat. Terima kasih. Terima kasih ya. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum Juga ya, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.